Halo teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat struktur HTML dan bagaimana cara mengisi bagian-bagiannya. Pada video ini kita akan mulai mempraktekkan bagaimana cara penggunaan CSS-nya, bagaimana cara kita memberi style pada sebuah HTML. Teman-teman bisa buka kembali ya index.html-nya dan juga style.css. Sebelum kita praktekkan bagaimana cara memberikan style atau bagaimana cara kita mengisi bagian CSS-nya, kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat path icon. Nah, yang seperti ini ya contohnya. Bisa teman-teman lihat di sebuah website pasti akan ada yang namanya path icon. Path icon bisa kita artikan sebagai identitas untuk website. Biasanya pada bagian path icon ini diisi logo atau mungkin gambar-gambar lain yang menunjukkan identitas website tersebut. Pada contoh ini, saya akan menggunakan gambar yang sudah ada. Saya akan menggunakan gambar ini. Langkah pertama untuk membuat path icon, kita bisa akses pathicon.cc. Tampilannya akan seperti ini ya. Lalu kita klik import image. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik browse. Lalu kita pilih gambar yang akan kita jadikan path icon. Ini seperti ini ya. Lalu kita klik upload. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Kelihatannya tidak jelas ya, karena path icon ini ukurannya sangat kecil. Pada bagian preview akan ditampilkan bagaimana nanti hasilnya jika path icon sudah dipasang di sebuah website. Nanti akan seperti ini. Lalu kita bisa klik download. Lalu kita save. Jika teman-teman sudah selesai mendownloadnya, teman-teman bisa pindahkan dari folder download. Ini ya path icon. Kita cut. Lalu teman-teman bisa pindahkan ke dalam folder image yang ada di dalam folder my blog. Ini ya. Jadi di dalam folder image ada dua. Ada satu gambar JPG dan juga ada gambar path icon. Ini ya ekstensinya icon. Jika sudah, kita kembali ya ke Sublime Text-nya. Path icon karena ada di atas di bagian head, kita bisa menuliskannya di sini. Klik enter. Lalu teman-teman bisa ketikkan link href. Karena gambar iconnya ada di dalam folder image, kita panggil dulu folder image. Image / pathicon.ico. Seperti ini ya. Lalu tambahkan lagi rel, lalu isi shortcut icon. Seperti ini ya teman-teman untuk memanggil path icon. Hanya berisi link href, lalu isi gambarnya itu apa. Lalu kita panggil rel yang berisi shortcut icon. Jangan lupa di save ya. Lalu kita lihat hasilnya. Oke, bisa lihat perubahannya. Sekarang di sini sudah ada path icon-nya. Sangat mudah ya teman-teman. Sekarang kita bisa langsung ke bagian CSS-nya. Nih di bagian style CSS. Hal pertama yang harus kita lakukan jika kita sedang mengedit bagian CSS-nya adalah kita bisa mereset CSS-nya. Maksud dari mereset CSS itu apa sih? Kita lihat dulu ya. Nih, pada bagian ini bisa teman-teman lihat, ini H1 ya. Di sini ada jarak ke atas, terus ke bawahnya juga ada. Dan bagian menu dia agak menjorok ke sebelah kanan. Dan yang lainnya juga bisa teman-teman lihat ya. Ada banyak jaraknya. Tujuan dari mereset CSS adalah jadi nanti kita bisa memberikan style untuk bagian-bagian yang ada di HTML sesuai dengan keinginan kita. Caranya bagaimana? Kita buat tanda bintang seperti ini.
Ini artinya semua elemen ya. Lalu kita ketikkan kurung kerawal. Di dalamnya kita isi padding 0, margin 0. Seperti ini ya. Paddingnya 0, marginnya 0. Nanti pada video terakhir saya akan menjelaskan apa itu padding, apa itu margin, dan juga apa perbedaannya. Untuk video yang ini teman-teman bisa ikuti dulu saja ya. Jangan lupa save. Lalu kita lihat hasilnya. Kita refresh. Kelihatan kan teman-teman perbedaannya apa? Jika yang tadi sudah memiliki banyak jarak, yang ini akan secara otomatis berubah stylenya, jadi lebih menempel. Jadi kita bisa memberikan style sesuai keinginan kita. Jika ini sudah selesai, sekarang kita akan coba memberikan background pada bagian websitenya ya. Bagian website ada di bagian body. Di bagian ini ya. Tuh lihat, semuanya ada di dalam body. Karena semuanya ada di dalam body, kita bisa memanggil body di CSS-nya. Seperti ini caranya ya. Kita panggil body, lalu kita ketikkan background. Pada video yang sebelumnya, saya sudah memperlihatkan beberapa website yang akan kita gunakan. Salah satunya ini ya, flat.uicolors.com. Kita akan coba membuat website dengan menggunakan warna-warna yang ada di sini. Misalnya kita pilih warna yang ini ya untuk jadi background. Hanya tinggal klik, lalu secara otomatis kode warnanya akan tercopy. Kembali ke Sublime. Karena tadi sudah tercopy, kita bisa paste di sini. Nah, ini ya. Jadi kita memberikan warna background seperti ini warnanya kepada body. Kita lihat hasil sementaranya ya. Kita refresh. Nah, sekarang bodinya sudah mempunyai warna. Kita mulai satu-satu ya. Kita bisa mulai dari bagian atas ini, bagian header. Seperti biasa, jika kita ingin mengetikkan di CSS, kita harus tahu dulu pada HTML-nya elemen apa yang akan kita panggil. Di sini ada header. Karena kita akan mengedit header, kita ketikkan header, lalu apa yang akan menjadi isinya. Sebelum kita mengisi bagian-bagian CSS-nya, kita lihat dulu ya. Di bagian header ini, dia ada di tengah-tengah ya. Ada di tengah-tengah, lalu memiliki warna background biru dan warna tulisan orange. Kita kembali ke sini. Pertama, kita akan memberikan warna background ya. Sama seperti body, kita klik background. Lalu kita ketikkan kode warnanya. Kita lihat di sini ya. Saya akan gunakan warna ini. Lalu kita paste di sini. Beri titik koma. Lalu kita tambahkan lagi pada bagian header yang namanya width atau ukuran lebarnya. Width saya akan berikan 800 px. Lalu tambah lagi margin auto. Kita save. Lalu kita akan lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini ya. Background akan memberikan warna ini. Width akan memberikan ukuran lebar dari ujung sini sampai sini. Dan margin auto berfungsi untuk memberikan posisi supaya bagian yang kita beri margin auto berada di tengah-tengah. Nih, seperti ini. Sudah paham ya? Lalu coba teman-teman tambahkan padding 20 px contohnya. Kita refresh, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Sudah sedikit mirip ya. Sekarang kita edit bagian ini ya. Warna tulisannya supaya berubah. Supaya cepat kita bisa copy dulu, pilih warnanya. Saya akan memilih warna
Ini aja, sunflower. Masuk ke dalam sini. Lalu kita berikan properties yang bernama color. Kita paste ya. Lalu lihat hasilnya. Hasilnya menjadi seperti ini. Perlu teman-teman ketahui, background dan color itu berbeda ya. Background kita gunakan untuk memberikan warna pada background, dan color kita berikan untuk memberikan warna pada sebuah teks atau tulisan. Jadi penggunaannya berbeda ya. Kita lihat lagi. Sekarang kita edit bagian menu. Kita lihat dulu ya. Seperti ini nanti hasilnya. Di sini kan kita ketikkan menu ya, menu. Maka di CSS-nya kita ketikkan juga menu. Kita mulai dengan background. Tadi warnanya biru tua ya. Saya akan copy ini. Paste. Kita berikan lagi width 800 px. Margin auto. Lalu kita lihat hasilnya. Nih, seperti ini ya. Nah, teman-teman pasti bingung dan mempertanyakan, kenapa ininya nggak full kayak gini ya? Sebenarnya itu kita kurang yang namanya padding lagi. Misalnya 20 px dulu ya. Nih, jadi terlihat seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengedit tulisannya menjadi warna putih dan ada jaraknya juga. Kita kembali ke Sublime. Kita lihat di bagian HTML, bagian tulisan ini, home, profile, product, dan kontak ada di dalam tag yang bernama tag A. Karena dia ada di dalam tag A, kita tidak bisa memberikan style di bagian menunya, tapi di bagian A. Jadi kita bisa memberikannya. Cara memanggil di CSS-nya adalah menu A. Ini artinya kita akan mengedit bagian A yang ada di dalam menu. Kita ketikkan color, warna putih ya. Warna putih kita bisa ketikkan langsung white, atau jika teman-teman ingin tahu, kode untuk warna putih adalah FFF. Kita save dulu ya. Lalu kita lihat hasilnya. Warnanya sudah berubah menjadi warna putih ya. Sekarang kita akan coba menghilangkan bagian underline-nya ya. Masih di bagian menu A, kita berikan text decoration none. Kita lihat ya. Oke, sudah hilang. Sekarang kita akan memberikan jarak antara home, profile, product, dan juga kontak. Untuk memberikan jarak, kita bisa memberikan yang namanya margin. Diketikkan dulu saja ya. 0, 20 px, 0, 0. Seperti ini. Tuh, sekarang sudah ini ya berjauhan mereka. Kita lihat lagi. Pada bagian menu ini, saat kita arahkan kursor, akan ada underline. Kita bisa gunakan yang namanya hover. Cara memanggilnya seperti ini ya. Kita ketikkan lagi menu A, titik 2, hover. Lalu kita bisa berikan style, text, decoration, underline. Ini maksudnya apa? Jadi titik 2 hover ini adalah event di mana saat kursor mengarah ke bagian yang kita tentukan, akan terjadi perubahan style seperti ini. Sebagai contoh, kita refresh ya yang tadi yang kita udah buat. Sekarang saya akan mengarahkan tuh A.2 hover. Itu artinya pada saat A di hover, diarahkan kursornya, maka underline akan muncul sesuai dengan apa yang telah kita ketikkan di CSS. Seperti itu ya. Sekarang kita juga akan mengedit bagian artikel. Kita copy dulu ya warnanya. Misalnya yang ini. Copy.
Lalu kita lihat kembali, yang akan kita edit adalah bagian artikel. Nih ya, kita ketikkan lagi artikel, lalu kita bisa beri background. Nah ini ya warna yang tadi. Lalu kita berikan lagi width 800px dan juga margin auto. Dan kita beri lagi padding 20px. Kita lihat hasilnya ya. Seperti ini. Sudah terlihat mirip sedikit ya. Tuh. Hanya saja yang membedakan bagian paragrafnya ya. Harusnya dia ada di samping gambar. Sekarang kita masuk lagi ke codingnya. Coba ketikkan artikel img. Kita akan coba memberi suatu properties ke bagian image ini supaya P-nya ada di sampingnya image. Jadi kita panggil artikel img. Kita ketikkan yang namanya float left. Seperti ini ya. Lalu kita lihat hasilnya. Tulisannya sudah berada di sebelah kanan ya. Bisa teman-teman lihat di sini jarak antar tulisan per baris ini kelihatannya sangat dekat ya. Jadi kelihatannya kurang enak karena terlalu rapat. Kita akan berikan style untuk paragrafnya supaya mereka berjauhan. Karena yang akan kita edit bagian paragraf atau P, kita bisa ketikkan artikel P, kita berikan yang namanya line height. Misalnya kita isi 25px ya. Lalu kita refresh. Nah, sudah terlihat ya. Jarak antar tulisan per barisnya sudah kelihatan celahnya, sudah berjauhan ya. Sekarang kita akan berikan jarak dari image ke bagian atas ini dan dari paragraf juga ya ke image-nya. Soalnya kelihatannya lebih dekat ya mereka. Kembali ke sini. Di bagian image kita beri yang namanya margin. Lalu kita ketikkan 10px, 10px, kita ketikkan lagi 10px, 0. Seperti ini ya. Lalu kita lihat hasil sementaranya. Jadi sudah terlihat ya jaraknya. Dari sini ke sini, dari gambar ke tulisan atas sudah tidak dempetan, dari sini ke teksnya juga nggak dempetan, dari sini ke bawah juga sudah berjauhan ya. Sekarang saya ingin memberikan jarak antara paragraf yang pertama dan juga paragraf yang kedua. Kita masuk ke sini. Pada bagian P, kita bisa berikan margin. Kita ketikkan 0, 0, 10px, 0. Lalu kita refresh ya. Nah, terlihat ya. Ada jarak antara paragraf yang pertama dan juga ya paragraf kedua. Sudah sedikit paham ya teman-teman cara membuatnya. Dan yang terakhir, kita akan coba memberikan style untuk footernya. Stylenya mirip sama ini ya, menu, mirip dikit. Lalu coba teman-teman ketikkan footer, karena kita akan mengedit footer. Lalu kita berikan background. Karena backgroundnya sama dengan menu, kita bisa ambil dari sini ya. Di copy, lalu kita paste di bagian footer. Seperti biasa kita berikan lagi width 800px, margin auto ya. Dan yang terakhir kita bisa berikan padding 20px. Kita lihat hasilnya ya. Seperti ini. Hanya saja tulisannya juga harus kita rubah menjadi warna putih ya. Kembali ke sini. Kita lihat di bagian footer ini tulisan copyright ada di dalam tag P. Karena itu kita bisa memanggilnya footer P. Untuk mengganti warna masih ingat ya. Kita bisa berikan color misalnya white. Lalu kita refresh.
Nah, seperti ini ya. Warna tulisannya sudah berubah menjadi warna putih. Sudah mirip ya teman-teman? Tuh. Sudah sedikit mirip ya teman-teman dengan ini. Hanya saja kelihatannya jenis fontnya beda ya. Sekarang kita coba ubah ya jenis fontnya. Karena font yang berubah mencakup keseluruhan yang ada di dalam body, yang ada di dalam header, yang ada di dalam menu, yang ada di dalam artikel, dan juga yang ada di dalam footer. Kita bisa berikan stylenya di dalam body. Kita ketikkan yang namanya font family. Coba kita panggil Arial ya. Di save jangan lupa. Lalu kita refresh. Nih. Sudah berubah ya? Mulai dari atas, dari header, lalu di bagian menu, artikel, dan juga di footernya sudah berubah menjadi Arial jenis fontnya. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini ya.